Shalom semua warga kerajaan. Tahun ini tahun preparation, tetapi khusus bulan November ini kita itu harus memiliki perseverance, yaitu ketahanan di dalam menghadapi penderitaan. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat ke-7, kita diberi contoh yang luar biasa tentang seorang hamba Tuhan yang disebut Nabi, yaitu Ayub. Karena firman Tuhan berkata bersabar sampai kedatangan Tuhan. Kita kan menantikan Tuhan. Kan sampai ada yang bilang sampai kapan, sampai kapan. Firman Allah mengatakan bersabarlah, bertekunlah. Sabar dan tekun, saudara. Menarik sekali nama saya, nama asli saya itu artinya sabar dan baik. Di luar Tuhan sama sekali tidak sabar dan tidak baik. Tetapi di dalam Tuhan menuju apa yang diinginkan. Yang memberi nama itu kakek saya. Padahal saya ini di kalangan keluarga saya terkenal paling gak sabaran, saudaraku. Tetapi rupanya kalau dipanggil sabar. Ada gunanya juga. Nah, firman Allah menunjukkan bagaimana dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Kalau kita benar-benar bisa perseverance di dalam menghadapi, maka untuk menerima janji Tuhan juga di Hebrew 6 ayat 12. Iman dan ketekunan menerima janji Tuhan. Kita lihat bagaimana pertama kali wanita pertama Hawa melahirkan sebetulnya anak kembar. Again dia juga melahirkan Abel. Waktu Kain, siapa bayangkan 2 langsung kembar besar sekali. Dan dia belum pernah melihat ada wanita mengandung. Bayangkan dia tanya sampai kapan. Dia tanya pada Adam sampai kapan. Dia tidak tahu ada batasnya. Mencapai 9 bulan 10 hari. Firman Allah mengatakan kita harus bersabar. Dan kita harus bisa menanggung penderitaan. Mungkin saya pernah lihat di sebuah mall. Ada orang-orang, ada mama di situ. Ada pemuda juga yang memegang mobil. Siapa yang paling lama tidak melepaskan tangannya, mobil itu menjadi bagiannya. Wah, mereka berjuang mati-matian. Bagaimana supaya tidak melepaskan tangan ini. Memang kita lihat syaratnya begitu dia ngantuk atau terlepas sedikit, gagal, dia tidak bisa. Tetapi kan ada hadiah. Demikian juga di dalam firman Tuhan Yakobus 12 ada the crown of glory, the crown of life yang dijanjikan. Dan penting tuh nama, saya pernah ketemu seseorang namanya bagus sekali. Namanya tahan uji. Luar biasa. Lupa itu seki untuk hidup sukses. Tahan uji namanya, saudaraku. Luar biasa sekali. Karena itu bagi saudara yang saat ini melihat, apa iman itu cukup sola fide, only faith, no, faith dan ketekunan, faith dan kesabaran, makrotimeo, panjang sabar, dan juga hupomone, yaitu bertahan di bawah tekanan. Karena itu dikatakan kalau kamu bertekun, kamu akan jadi soko guru di dalam rumah Allahku, kata Yesus. Dan saudara harus tahu saya seorang kontraktor dan seorang civil engineer. Kalau balau itu ada ya retak, ada maksudnya kurang bagus, cor-cornya oke lah. Tapi kalau kolom nggak bisa. Begitu kita ambil palu dan kita pukul ada bunyi plek, begitu bongkar. Karena dia harus menanggung beban. Setiap kepala keluarga yang mendengarkan saya, be strong in the Lord. Bagi setiap saudara menantikan janji Tuhan, saudara mendengarkan berita ini, ya, jangan melepaskan pengharapanmu, jangan. Sebab ada upah yang menantinya, lebih dari mobil, tetapi mahkota kehidupan. Bagi mereka yang alami penderitaan, saya mengingat teman-teman kita yang sedang menderita. Saya mau beritahu, ada mahkota tersedia. Kita belajar dari Ayub sampai timbul hujan musim gugur dan hujan musim semi. God bless you. Amin. Bapak Ibu Saudara, nggak cuma sehat, ternyata kita ada tantangan baru di mana kita running the race with endurance. Jadi ada endurance, ketahanan. Bapak Ibu buka Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, kita akan baca bersama-sama. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban
dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara, ada satu panggilan kalau kita baca Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, di situ ada satu panggilan yang luar biasa bagi umat Tuhan yang sudah percaya Tuhan, yaitu Tuhan memanggil kita untuk apa Saudara? Melakukan perlombaan yang boleh pilih, boleh tidak? Tidak. Tapi perlombaan yang diwajibkan. Jadi Bapak Ibu mau tidak mau, Bapak Ibu masuk ke dalam sebuah perlombaan yang wajib. Wajib itu berarti mau tidak mau harus dilakukan. Ada satu perlombaan yang Bapak Ibu wajib lakukan. Kalau Bapak Ibu bilang ini, saya emang gak suka lomba-lomba, saya gak suka lari-lari, saya gak suka olahraga, saya gak suka kompetisi gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Kita gak boleh bilang tidak karena Alkitab mengatakan kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada kata wajib, kita diwajibkan masuk ke dalam sebuah perlombaan. Tapi perlombaan ini bukan saudara melakukan balapan, atau perlombaan makan kerupuk, balap karung, lomba lari gitu ya. Bukan saudara, perlombaan ini merupakan ujian iman yang kita harus hadapi seumur hidup kita di dalam dunia ini. Jadi perlombaan itu adalah bagaimana kita mampu menghadapi ujian iman kita seumur hidup selama kita masih bernafas di dunia ini. Kenapa seumur hidup? Ya karena setiap hari selalu ada cobaannya, selalu ada ujiannya, dan kita berlomba untuk mengalahkan ujian itu. Jadi sebuah perlombaan yang luar biasa di mana Tuhan pengen kita mengalahkan cobaan dalam hidup. Bapak Ibu di rentang usia manapun itu pasti ada cobaannya. Waktu saya masih remaja gitu ya, cobaannya ya pengen mencoba hal-hal baru. Gitu. Itu cobaannya. Kalau kita nggak kuat iman, kita bisa salah dan kita bisa jatuh ke dalam dosa. Orang yang sudah menikah, cobaannya adalah bagaimana dia memaintain perasaan emosinya untuk cocok dengan pasangannya yang mungkin sebenarnya nggak cocok tapi dicocok-cocokin. Atau dia punya tanggung jawab yang besar kepada anak-anaknya yang mungkin dia capek, dia lelah, mungkin dia udah gak kuat, tetapi dia berusaha untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Dia berusaha menjadi parent orang tua yang baik. Lalu ketika kita sudah lanjut usia, di mana anak kita berumah tangga, cobaan kita adalah bagaimana kita akur dengan menantu. Bagaimana kita bisa menjadi bapak, ibu yang baik, yang menjadi contoh bagi anak dan cucu kita nanti. Jadi semua orang punya tantangannya. Termasuk ketika kita masih muda ataupun kita sudah tua. Dan Tuhan menyatakan kepada kita, kita semua masuk dalam perlombaan ini every day, setiap hari. Melawan siapa? Diri kita sendiri, saudara. Jadi yang paling berat itu, saudara. Maka di dalam melawan diri kita, Tuhan pengen kita punya endurance, ketahanan. Ini berbicara soal ketahanan diri. Bagaimana kita bisa memiliki ini, saudara? Pertama, saudara baca lagi Ibrani 12 ayat 1, di situ ada berkata begini. Marilah kita menanggalkan semua dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi poin pertama adalah untuk masuk ke dalam perlombaan ini, bagaimana saudara bisa punya ketahanan, endurance yang tinggi. Saudara harus punya kemampuan untuk membuang dosa-dosa yang menghalangi. Alkitab menyatakan gini, kalau kita mau kuat, kalau kita mau bertahan saudara, maka Alkitab menyatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Yang apa? Merintangi kita. Jadi beban dan dosa itu Alkitab nyatakan kepada kita, beban dan dosa itu merintangi kita. Saudara, saya punya sebuah cerita, boleh klik gambar yang, ini ada dua gambar, satu gambar tas, satu lagi gambar koper saudara. Someday saya pergi dengan teman saya suka sekali traveling waktu saya muda bersama dengan dia. Dan dia itu gak punya koper saudara. Jadi kalau pergi kemana-mana dia pakai tas yang kayak warna biru ini nih. Gitu. Dia bawa tas itu berat banget dia bawa. Saya punya koper. Jadi kalau saya pergi kemana-mana saya cuma geret koper saya gitu ya. Dia pakai tas. Kami itu bukan dari orang kaya. Jadi kalau kami pergi pasti kami nyarinya hotel yang murah.
yang masuk-masuk gang, yang gak bisa dijemput pakai mobil gitu ya, yang jalan kaki jauh. Maka terlihat sekali perbedaannya antara saya dengan dia, di mana saya cuma pakai 2 jari untuk menggeser beban itu, tetapi dia harus menggunakan tenaganya. Suatu ketika saya nabung, karena saya lihat dia kasihan banget kemana-mana bawa beban berat, maka saya nabung, saya belikan dia koper baru. Baik kan saya ya, saudara ya. Saya belikan dia koper baru supaya kenapa? Kalau kita jalan ke gang-gang kecil, cari-cari hotel yang murah harganya, kita bisa cuma tarik aja gitu. Tapi saudara, ketika saya belikan koper yang baru, dan dia pakai koper itu, lalu kita pergi sama-sama ke satu tempat, saudara. Saking sayangnya sama koper itu, saudara. Dia nggak tarik koper itu, dia tetap angkat koper itu, saudara. Saudara perhatikan, ini adalah orang yang hidupnya masih memegang beban dosa. Sudah dimerdekakan oleh Kristus? Sudah. Sudah ditebus? Sudah. Tapi memilih untuk hidup di dalam beban itu. Maka orang seperti ini saudara ketika mengikuti perlombaan tidak akan menang, tidak akan punya kekuatan. Kenapa? Karena dia memegang beban yang berat. Apa itu saudara? Bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir saudara. Supaya menuju kemerdekaan, karena di Mesir dia diperbudak. Tuhan membebaskan dia untuk menuju tanah Kanaan. Tapi di tanah Kanaan itu gak segampang masuk situ saudara. Dia harus berputar-putar di padang gurun. Saudara tahu cerita ini ya? Di mana dia merasa makanannya itu-itu aja. Menunya tidak ada yang menarik. Lalu satu ketika dia berkata kepada Musa dan Harun, dia bilang gini, mendingan kami mati di Mesir. Di depan kami ada daging, mendingan kami mati di sana. Jadi buat dia gini, gak apa-apa kami jadi budak, gak apa-apa. Asal kami kenyang. Saudara ini sama nih, mentalnya seperti orang yang seperti ini nih. Ikut perlombaan tapi membawa beban. Sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dikeluarkan dari perbudakan, tapi hatinya masih tertuju pada perbudakan dosa. Saudara, tidak ada satu orang pun yang kuat dalam perlombaan imannya kalau dia masih memegang dosanya erat-erat. Karena ketika dosa itu mau dihapuskan saudara, dosa itu masih kita pegang dan dosa itu akan merintangi jalan kita. Saudara tahu ketika kita berlomba, dalam perlombaan iman melawan diri kita sendiri. Tapi pikiran kita masih menganggap gini nih. Tuhan terlalu berat aku tinggalin dosa ini. Tuhan udah terlalu lama aku bersama dengan dia Tuhan. Kalau Tuhan suruh aku putus, suruh aku tinggalin dia itu berat. Jadi gini, mau bertobat mau. Tapi mau gak melepaskan dosanya? Itu yang berat. Mau jadi orang anak Tuhan yang takut Tuhan? Mau. Mau gak meninggalkan alkoholnya? Tuhan. Lalu kemudian ini yang sebenarnya tidak mungkin bisa. Tidak ada orang yang hidup di dalam 2 kebenaran dan dosa saudara. Saudara harus memilih. Kalau saudara mau ikut hidup dalam kebenaran, dosanya harus ditanggalkan. Saudara kita gak bisa hari Minggu kita beribadah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita berbuat dosa. Jumat udah mau deket Minggu, mulai kita tobat, Minggu bertobat lagi, nggak bisa saudara. Kalau saudara mau benar, saudara harus tanggalkan semua. Dan saya mau kasih tahu, ketika kita tanggalkan dosa itu, saudara, itu sangat menyakitkan memang. Saudara, saya tanya ke teman saya, kenapa kamu angkat koper ini? Saudara tahu kenapa? Karena dia sayang sama roda kopernya. Saya bilang sama dia, kamu harus merasakan sakit itu. Sakit di mana koper barumu dengan rodanya yang halus itu, lalu kemudian menerjal aspal, lalu kemudian dia mulai koyak-koyak. Kamu harus merasakan lukanya. Karena kalau tidak, kamu akan terus mengangkat beban itu. Saudara, ketika kita harus melepaskan beban, memang sakit saudara. Melepaskan dosa yang selama ini kita pegang bertahun-tahun. Hidup di dalam dosa itu, entah perzinahan, entah perselingkuhan, entah menyakiti orang lain. Tapi ketika Tuhan bilang lepaskan, itu gak gampang saudara. Tapi perhatikan dengan baik, tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan dalam perlombaan dengan imannya. Selama dia masih menganggap dosanya adalah hal yang tidak bisa dilepaskan. Amin. Mari saudara, lepaskan dosa kita. Yang kedua saudara, Alkitab mengatakan begini, dalam Ibrani 12 ayat 1 yang tadi kita baca, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Saya mau saudara pahami kata tekun itu berasal tadi Pak Arifin sudah menyatakan itu berasal dari hupomone. Yang artinya apa? Dengan kesabaran dan ketabahan. Saudara tahu bedanya sabar dengan tabah? Sabar itu bisa menguasai diri dalam situasi yang berat, yang sulit. Kita nggak bereaksi menyakiti orang, melukai orang meskipun itu situasinya berat. Tapi tabah itu adalah ketahanan kita dalam menghadapi situasi yang berat. Tabah. Uang kita hilang tiba-tiba. Sabar itu berarti kita nggak marah-marah, nggak ngomel-ngomel, nggak nyakiti orang lain karena kita kehilangan ini. Tabah itu berarti walaupun hilang, kita tidak bunuh diri, saudara. Kita tetap hidup, saudara. Itu bicara soal tabah. Jadi tekun itu berbicara soal tabah dan sabar. Saudara pernah dengar pertandingan Randy Pangalila dengan KKJ? Saya mau bicara tentang ini, saudara. Waktu itu ada sebuah pertandingan yang sangat membuat kita kaget. Karena KKJ adalah seorang atlet. Sedangkan Randy Pangalila adalah artis yang suka sport, saudara. Saya akan bacakan prestasi dari sudut merah ya saudara ya, KKJ. Prestasinya adalah pemenang Muay Thai tahun 2017, juara 3 internasional Thailand tahun 2017, pemenang 1 kejuaraan nasional Jawa Barat, juara 1 nasional 2017, juara 3 kejuaraan WMF tahun 2018, pemenang 1 Liga Nasional Surabaya, dan medali emas pada Papua. Randy Pangalila prestasinya. Kan Jackson, itu pemenang Muay Thai di PON 2020, dinobatkan sebagai juara dalam duel bertajuk Bayon Combat Showbiz ketiga dan mendapatkan hadiah dari Nikita Mirzani sebesar 50 juta rupiah. Nah ini saya cari di internet, ini adalah prestasinya. Saudara kalau membandingkan, tidak mungkin seorang Randy Pangalila bisa mengalahkan KKJ. Tapi ada sesuatu yang menarik ketika dia diwawancara. Apa yang menarik saudara? 2 tahun dia melatih dirinya. Setiap hari dia melatih dirinya, pagi dia latihan teknik, malam dia latihan fisik. Bahkan ketika dia harus melawan KKJ 4 bulan dia tidak mengambil job apapun. Cuma untuk berlatih ketahanan melawan KKJ. Hasilnya apa? Menang dia. Kenapa saudara? Karena orang yang jago akan kalah dengan orang yang tekun saudara. Ini pertanyaannya, endurance kita datangnya dari mana saudara? Dari tekun. Tekun itu berarti apa? Sabar dan tabah. Berat gak hidup ini? Berat, tapi tabahlah saudaraku. Tabahlah. Karena memang kadang Tuhan izinkan kita ada di bawah. Kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikannya. Suka duka dipakainya untuk kebaikan. Suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikanku. Kadang Tuhan memakai suka, kadang Tuhan mengizinkan duka terjadi. Tapi ketika duka terjadi, saya ingin ingatkan kepada saudara, sabar dan tabah. Jangan tinggalkan Tuhan. Ayub melewati semua itu dan Ayub berhasil melewatinya. Yang ketiga saudara, di dalam Ibrani 12 ayat 2 berkata begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi saudara bisa clear ya. Yang pertama ketika kita ngomongin soal perlombaan, tanggalkan dosamu. Yang kedua, lakukan dengan tekun, tabah dan sabar. Yang ketiga, fokusnya kepada Yesus. Saya mau kasih tahu gini. Sekali lagi saudara, perlombaan yang Tuhan bilang ini, itu bukanlah perlombaan melawan orang lain. Sekali lagi saudara, saya mau katakan, perlombaan yang Tuhan maksud adalah perlombaan melawan diri sendiri. Tuhan gak mengajarkan kita berkompetisi saat ini. Kita gak bisa bilang gini loh, oh saya melakukan perlombaan iman gitu ya. Saya melakukan perlombaan iman nih. Saya lebih jago nih dari teman-teman saya di sini nih. Saya lebih jago dari orang sekitar. Enggak, bukan itu maksud Tuhan. Tuhan gak berbicara itu. Yesus gak berbicara ketika saudara berlomba berarti saudara lebih baik dari orang. Itu gak berbicara demikian. Saudara, perlombaan itu bicara tentang bagaimana kita lebih baik dari kita kemarin. Ini tentang diri kita. Minggu lalu saya pergi ke Gunung Cikuray, saudara. Itu gunung tertinggi keempat di Jawa Barat. Ini sih cuma 2.821. Yang biasa naik gunung tahu, ini tingkat menengah.
Tapi bukan pemula juga. Karena medannya kalau Bapak Ibu lihat licin dan ada akar-akar kayak gini. Dan yang menarik adalah saudara, dia itu treknya naik terus, nggak ada turunnya. Yang pernah kesini tahu nih, landainya nggak ada landainya. Jadi cuma naik terus. Landainya tuh paling cuma 5 meter doang, 1 kali doang. Naik terus. Terus kemudian turunnya juga begitu. Dan saya lakukan ini dengan tektok. Saudara yang sering naik gunung tahu, tektok itu berarti nggak nginep. Begitu naik ke puncak istirahat 1 jam turun lagi. Saya berangkat 5:30, naik sampai sana, nggak istirahat ya saudara ya, jam 12 siang. Istirahat 1 jam, turun sampai di bawah, itu jam 6:30 malam. Kenapa lama banget turunnya? Karena waktu itu hujan jadi licin sekali. 5 kali saya jatuh. Jadi cukup menyakitkan. Tapi saudara saya nggak bercerita tentang ini karena orang yang naik gunung merasa wah ini mah masih kelas cerek nih gitu ya. Wah rinjani dong gitu ya. Saya nggak mau bicara ini saudara. Tapi saya mau bicarakan ini ya saudara. Yang kenapa saya mau bicara ini saudara. Tahun 2013 saya pernah mengalami kecelakaan di kaki saya. Yaitu di mana tendon sambungan ligamen, sambungan lutut saya tuh lepas. Putus. Jadi akhirnya lutut saya tuh nggak bisa ditekuk. Karena harusnya waktu habis kecelakaan saya langsung operasi. Tapi karena saya perempuan yang tidak manja, jadi saya tuh kalau tergores tuh bukan kayak, aduh sakit nih enggak. Saya tuh kalau nyuci motor atau apa gitu, luka-luka baret berdarah itu buat saya biasa aja. Gitu. Jadi kayak biasa aja gitu. Nah makanya 1 bulan saya nggak ngapa-ngapain. Saya habis kecelakaan, saya ganti motor, saya pergi ke Jakarta, masih khotbah malamnya. Terus 1 bulan kemudian, lututnya nggak bisa ditekuk. Ternyata ligamennya putus dan bantalan sendinya sudah keluar dari tempatnya. Akhirnya dioperasi waktu itu. Saya pikir waktu itu saya akan mengalami cacat. Memang kayaknya sih kayak gitu. Karena saya kayak naik ke lantai 1 lantai gitu. Dari lantai 1 ke lantai 2. Itu kaki saya udah sakit sekali. Jadi saya waktu itu berpikirnya saya itu cacat saudara. Kalau saya naik yang ekstrim saya pasti sakit. Saya gak bisa lari kenceng. Sampai di 2025 awal. Kawan saya bilang gini ke saya. Ayo kita, ini namanya Kawaratu saudara. Kawaratu itu cuma ketinggiannya 1400. Jadi masih setengah ini. Kita naik ke situ. Saya bilang tidak mungkin saya lakukan. Ya nggak apa-apa kak, kita naik pelan-pelan. Kalau kakak nanti nggak nyampe ke atas, kita turun lagi ke bawah. Nggak apa-apa, kita naik pelan-pelan aja. Dan ternyata tahun itu saya berhasil, awal tahun itu saya berhasil naik gunung. Naik ke Kawaratu. Sejak itu saya jadi suka hiking gitu ya. Cuma pertanyaannya begini saudara. Apakah saya bisa secepat orang-orang yang tidak pernah luka lututnya? Tidak, saya nggak bisa secepat mereka. Tapi apa yang membuat saya sampai ke puncak saudara? Karena saya tidak membandingkan diri saya dengan orang lain. Saudara tahu, waktu saya naik ke Cikuray kemarin, kawan saya yang ngajakin saya naik gunung, yang bodinya lebih kuat daripada saya, dia nyerah di pos 5 karena kakinya lecet. Jadi dari pos 5 ke pos 6 itu nanjaknya masih jauh, masih sekitar jalan 1,5 jam sampai ke puncak. Lalu kemudian dibilang kakak naik aja, saya tunggu di sini. Kakak masih kuat? Masih. Kakak naik aja, buktikan bahwa kakak bisa. Terus dia tunggu di pos 5. Saudara apa yang terjadi? Di perjalanan dari 5 ke 6, saya ngerasa kayak stres banget. Karena saya merasa bergantung sama dia waktu itu. Tuhan, saya stres, saya sendirian, saya merasa sendirian. Terus kemudian pendaki-pendaki lain nyusul saya dengan kecepatan yang lebih tinggi. Saya bilang Tuhan apa saya nyerah aja, saya turun lagi ke 5 gitu ya. Tapi saya cuma membuktikan bahwa saya bisa. Saya bilang Tuhan Yesus tolong saya nih, saya pasti bisa nih. Sebenarnya yang dicari apa ya? Tapi itu ya kalau hobi ya gitu lah. Lalu kemudian orang melewati saya. Tapi ketika orang melewati saya mencoba barengan dengan dia karena di depannya ada babi hutan juga kan agak ngeri ya. Tapi ketika saya barengan dengan dia lebih cepat dari saya. Sampai di satu titik saya bilang gini, saya tidak perlu barengan dengan orang. Kalau saya capek, saya akan jalan pelan. Tapi saya harus berjalan sampai puncak. Saudara tangkap maksudnya? Kadang kenapa kita stres saudara? Karena kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa saya nggak kayak dia ya? Kenapa saya nggak kayak orang ini? Kenapa saya udah bertahun-tahun saya masih begini-begini saja? Saudara saya mau katakan, it doesn't matter kalau saudara tidak seperti orang lain. Karena Tuhan tidak sibuk dengan bagaimana saudara membandingkan diri saudara dengan orang lain. Boleh klik satu kali lagi. Ada namanya self-reference dan social reference dalam dunia ini. Referensi sosial adalah saudara berhasil, saudara disebut hebat kalau saudara bisa lebih dari orang lain. Dan itu yang dunia ajarkan.
Kamu harus lebih dari orang lain, baru kamu disebut hebat. Tuhan gak ajarin itu. Tuhan ajarin referensi diri, self-reference. Saudara lebih baik kalau saudara lebih baik. Saudara berhasil kalau saudara lebih baik dari saudara kemarin. As simple as that. Kadang perjalanan iman kita gak seperti orang-orang saudara. Yang naik langsung, secara grafik langsung tinggi. Kadang mungkin kita turun lagi, terus naik lagi. Boleh klik yang bergambar grafik. Ini. Kadang kita gak kayak orang lain yang langsung naik. Kadang kita ada masanya kita sedih. Kita ngerasa, kok saya begini? Kita ada masanya kita stuck. Saudara, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting saudara pada endingnya, saudara harus terus naik. Jadi kalau saudara bilang gini, Tuhan endurance saya ini kayaknya gak ada nih. Saya kayaknya capek nih jalanin hidup. Berat banget Tuhan, ini gak kayak orang-orang. Kayaknya kok Bapak Gembala kayaknya ngelewatinnya gampang. Kok teman-teman saya di sini ngelewatinnya mudah. Saya kok berat ya Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, gak apa-apa saudara. Kalau saudara merasa ini berat gak apa-apa. Tapi tolong satu hal, jangan tinggalkan Tuhan kita. Amin. Tapi tolong satu hal, jangan tinggalkan ibadahmu. Mungkin saat ibadah kita bilang ini, Tuhan aku lemah, aku sakit, aku gak kuat Tuhan. Gak apa-apa, tapi tetap teriaknya kepada Yesus. Karena saya mau kasih tahu saudara, kalau kita lemah, lalu kita memutuskan meninggalkan Tuhan karena kelemahan kita jauh lebih parah dari kita sekarang. Jadi saudara, seberat apapun kita, tetaplah di dalam Tuhan. Mungkin kita kadang jatuh, lemah, kadang kita bisa naik lagi, kadang kita lemah lagi, tapi tetaplah ada di dalam Tuhan. Karena manusia memang berat saudara, menjalani hidup. Tapi saudara saya mau kasih tahu cara yang paling efektif untuk kita bisa menang adalah fokus pada tujuan kita selangkah demi selangkah. Tuhan gak minta kita ngebut saudara, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Yang penting pada endingnya kita bertumbuh. Amin. Ada orang yang baru 1 tahun pelayanan udah bisa khotbah. Ada orang yang yang udah bertahun-tahun pelayanan belum bisa ngomong, gak apa-apa. Yang penting saudara tetap melayani. Saya udah 10 tahun guru sekolah minggu. Gak ada stratifikasi dalam pelayanan saudara. Gak ada saudara. Jadi pelayanan itu bukan jabatan. Bukan yang tertinggi adalah pengkhotbah, enggak. Apapun yang saudara ambil. Mungkin saudara adalah penyambut tamu. Udah 10 tahun saya masih penyambut tamu. Gak apa-apa saudara. Karena tidak ada stratifikasi dalam pelayanan. Yang ada adalah determinasi. Cuma perbedaan. Ini pelayanan musik, ini pelayanan penyambutan, ini yang khotbah, ini yang nyanyi. Cuma perbedaan, tapi bukan berarti yang khotbah lebih tinggi daripada yang nyanyi. Enggak saudara. Jadi kalaupun kita bertumbuhnya tidak terlalu signifikan, enggak apa-apa. Yang penting saudara tetap di dalam Tuhan. Dan percayalah saudaraku, kalau orang tetap di dalam Tuhan, Tuhan pasti menumbuhkan. Orang nanya ke saya, kamu ngelayanin autisme. Bagaimana mungkin orang-orang autis mengerti khotbah firman Tuhan yang kamu sampaikan? Saya katakan kepada mereka, tabur aja. Siapa yang numbuhin? Tuhan. Tugas kita nabur. Sama dengan kita. Dengar aja firman, datang aja ibadah. Tuhan akan numbuhin iman di dalam diri saudara. Tuhan akan numbuhin pertumbuhan dalam diri saudara. Tapi kalau saudara meninggalkan Tuhan, siapa yang mau menumbuhkan iman itu? Amin. Jadi gak apa-apa saudara. Pelan-pelan tapi pasti. Jadi endurance kita bisa dapatkan melalui fokus kepada Tuhan. Karena saya sampaikan satu hal yang penting, boleh klik. Bahaya terbesar yang menghadang kita adalah pencobaan untuk menyerah lagi kepada dosa. Saudara, bahaya terbesar itu adalah ketika kita diminta oleh iblis untuk kembali lagi ke dosa kita yang lama. Itu yang paling besar saudara. Makanya buat kita adalah perjuangan ini saudara harus step by step. Saudara gak boleh balik ke pos 5, saudara harus naik sampai puncak. Tapi saya gak bisa secepat orang, gak apa-apa. Yang penting saudara langkah demi langkah saudara tuju. Saudara fokus pada tujuan saudara sampai saudara naik ke puncak. Orang-orang 45 menit, saya 1,5 jam, gak apa-apa. Tapi sama-sama di puncak kan kita. Sama-sama punya foto di puncak kan, sama kan. Meskipun kadang kita lama. Tapi endurance itu saudara harus kita miliki. Gak semua orang punya kekuatan yang sama, gak semua orang. Bahkan orang yang mengaku dirinya adalah hamba Tuhan pun belum tentu punya kekuatan yang besar saudara. Saya seringkali mengkonseling orang-orang yang melayani sebagai pengkhotbah, melayani sebagai counselor, melayani di gereja.
Dan kadang ada masanya mereka lemah. Tapi itulah manusia. Manusia itu punya kelemahan. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan saudara, selemah apapun tetaplah di dalam Tuhan. Yang terakhir saudara, ini penting banget saudara ya. Kalau nggak ada ini nih, wah udah susah. Perlombaan harus dilaksanakan dengan cinta. Saudara, perhatikan dengan baik. Dalam dunia ini ada 3 komitmen, 3 jenis komitmen. Komitmen yang pertama saudara, itu adalah komitmen continuance. Jadi kalau orang kerja melakukan sesuatu, itu ada komitmen continuance itu kayak gini loh. Kalau saya nggak lakukan, maka saya nggak makan nih. Saya nggak bisa melanjutkan hidup. Ada orang yang kerja di satu tempat, kalau dia nggak kerja saudara, dia nggak akan dapat gaji, dia nggak akan bisa melanjutkan hidup. Yang kedua, komitmen normatif. Kenapa saya kerja? Karena saya harus punya harga diri. Maka saya bekerja karena saya pengen dipandang punya martabat. Tapi yang ketiga, ada komitmen namanya afektif. Komitmen apa orang bekerja karena dia happy dengan pekerjaannya. Dan komitmen ini terjadi di semua lini, semua tempat. Kita ke gereja harus pakai komitmen afektif. Saudara harus happy melakukannya. Kenapa saudara? Karena Amsal pasal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Saudara, kenapa orang gak tahan sama pasangannya? Cuma satu jawabannya, udah gak cinta. Oh kalau dibilang ini, oh kita gak cocok prinsipnya, kita udah gak sejalan. Saudara, carilah akar masalahnya cuma gak cinta saudara. Orang dari pacaran juga udah tahu kok gak sejalan, tapi kenapa akhirnya menikah? Karena masih cinta. Saya punya sahabat yang tiap hari berantem mulu sama pacarnya, tapi nikah dia. Kenapa saudara nikah? Karena walaupun berbeda, ada yang menyatukan, apa itu? Love. Kalau kita udah gak cinta pada pasangan kita, endurance-nya udah gak ada saudara. Gimana kita gak bisa bertahan? Karena kita udah gak cinta. Maka kesalahan kecil dia, itu bisa jadi besar di mata kita. Tapi kalau saudara cinta sama dia, kesalahan besar pun jadi kecil. Kalau udah gak cinta saudara, cuma perkara taruh handuk basah di atas tempat tidur, berantem, ribut, mau cerai. Kenapa mau cerai? Kebiasaan dia pak, saya gak suka pak. Taruh baju kotor, taruh handuk di atas tempat tidur. Atau enggak semua baju digantung, katanya masih mau dipakai lagi, padahal udah sebulan kagak dipakai-pakai. Terus akhirnya kita cerai cuma hal-hal kecil, saudara. Kemarin kita juga dengar ya, ada artis yang mau cerai gara-gara suaminya sering nonton drama Cina. Tahu ya saudara ya? Iya. Itu kayak, aduh, simple things. Yang mungkin kalau masih cinta saudara, itu gak jadi perkara. Itu gak jadi perkara besar. Jadi kebertahanan kita pada sesuatu, it's about love. Kalau orang beli sesuatu saudara, dia bisa menyukai sesuatu yang dibeli, itu hasil riset, itu antara 4 bulan. Misalnya saya beli motor baru, saya suka banget naik motor baru saya itu 4 bulan. Setelah itu kita udah gak tertarik lagi. Dan akhirnya kita jual ganti baru. Kenapa? Endurance-nya kenapa gak ada lagi? Karena udah gak cinta. Jadi terakhir saya mau kasih tahu begini saudara. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam Tuhan? Jatuh cinta sama Tuhan. Jatuh cinta. Alkitab mengatakan kalau engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu, kecillah endurance-mu. Tapi saya balik ya, kalau engkau tidak tawar hati pada masa kesesakanmu, yuk kita balik. Besarlah kekuatanmu, besarlah endurance kita, kebertahanan kita. Kalau kita gak tawar hati pada masa kesesakan kita. Jadi balik lagi, gak tawar hati. Amin. Semoga hal-hal ini saudara bisa menguatkan kita. Yang pertama adalah saudaraku, untuk kita punya endurance yang baik dalam bertahan dengan Tuhan, tanggalkan dosa kita. Seberat apapun, mungkin sakit, pasti. Tapi percayalah kalau kita mau pegang, kita gak akan punya kekuatan untuk bertahan dalam hidup. Yang kedua saudara harus tekun ya, sabar dan tabah dalam menjalani hidup. Berat-berat, tapi saudara jangan tinggalkan Tuhanmu. Yang ketiga saudara harus menjadikan Yesus sebagai tujuan. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Selama kita lebih baik dari kita kemarin, kita udah berhasil. Fokus kita Tuhan. Mungkin gerak kita gak cepet, mungkin gerak kita lambat. Yang penting kita naik ke puncak bersama dengan Tuhan.